Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Ibu Evi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Belanja kue talam di pasar, banyaknya sebaskom. Oh, saya mau jawaban ya dari ini ya. Boleh unmute dulu semua, boleh unmute dulu. Ya, boleh unmute dulu. Bin. Ya. Belanja kue talam di pasar, banyaknya sebaskom. Cakep. Cakep. Ya, nah itu. Selamat malam Makassar, shalom. Shalom. Ya. Baik, terima kasih ya. Oh, jadi mute lagi sekarang. Nah, kalau kita online itu begini ya. Ya, saatnya unmute, saatnya mute. Baik, selamat malam semuanya. Malam. Saya mau tahu yang dari luar Makassar siapa? Apakah ada ya selain tadi Mbak Sari dari Tabanan? Ada yang dari luar Makassar? Nggak ada ya. Baik. Saya senang sekali ketemu Anda semua hari ini. Terima kasih Bu Novi, suaranya luar biasa ya. Sampai membawa kita semua tadi naik di penyembahannya juga luar biasa. Baik, saya mau share screen dulu sebentar ya. Menunggu Bapak Ibu yang terkasih, saya mau memperkenalkan diri terlebih dulu ya. Karena mungkin banyak yang belum kenal saya di tempat ini. Nama saya Teresia Evi Kristina. Saya dari Jogja ya. Nah, ini kan ya. Harus dipanasin dulu rupanya ya. Saya dari Jogja, saya pewarta Keuskupan Agung Semarang, tapi saya tuh sebenarnya tinggalnya di Jogja. Nah ini ya, baik. Saat ini saya bertugas sebagai wakil kepala sekolah SEP, Sekolah Evangelisasi Pribadi, PPK PKK Keuskupan Agung Semarang untuk DIY. Jadi karena Keuskupan Agung Semarang itu punya 4 kevikepan, jadi nggak cuma Keuskupan Agungnya membawa 4 kevikepan, ada kevikepan Semarang, Kedu, Solo, dan Jogja. Nah ini jadi kepala sekolahnya 1, wakilnya 4. Saya wakil kepala sekolah SEP untuk DIY. Kemudian pengajar retret jenjang, pewarta BPK, pengajar SEP pastinya, kemudian tim pelayanan evangelisasi paroki. Kemudian Roma 828 itu adalah rema saya. Lalu ini keluarga saya ya Bapak Ibu, saya punya 1 suami dan 2 anak yang masih kecil-kecil ya. Anak saya yang pertama namanya Evan baru 6 tahun, yang kedua baru 3,5 tahun. Gitu. Baik. Nah, perkenalan singkat. Jadi hari ini saya tuh dikasih materi, boleh pilih judul apa aja, tapi berkaitan dengan luka. Nah, gitu ya. Ini saya tutup dulu deh. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin banyak yang Anda belum pernah ketemu saya. Tapi 8 tahun terakhir ini, saya itu memang, 8 tahun terakhir, itu Tuhan menceburkan saya, gitu ya. Dan saya sangat suka cita diceburkan di retret penyembuhan luka batin. Saya nggak tahu ya, kenapa saya punya hati di situ. Tapi saya percaya Tuhan memang tempatkan saya di situ, saya punya kerinduan yang besar di situ untuk pemulihan banyak orang. Sampai teman-teman itu yang di Keuskupan Agung Semarang itu menjuluki saya maniak penyembuhan luka batin. Maniak soalnya saya kalau ketemu orang Katolik nggak happy gitu, rasanya hatinya galau. Saya galau gitu ya, saya jadi galau banget gitu. Orang Katolik kok nggak happy. Apalagi ada orang Katolik yang banyak luka, lalu hidupnya jadi nggak happy. Nah, maka memang 8 tahun terakhir ini saya intens ada di penyembuhan luka batin. Untuk apa? Ya, Tuhan mungkin punya rencana di situ ya. Untuk membawa teman-teman kepada kesembuhan yang dari Tuhan gitu. Mengalami kesembuhan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang bejana yang retak. Ya, kita baca dulu ya sebelumnya. Saya boleh minta tolong Kak Munfarida untuk baca ini. Kelihatan nggak? Cukup jelas nggak? Jelas. Oke, minta tolong dibacakan ya. Ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk
Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18, 1-4. Terima kasih Kak Munfarida. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi saya mengambil dasar biblisnya untuk bejana yang retak ini dari ini. Ketika saya berdoa untuk PD ini, Tuhan saya mau bicara apa ya? Tuhan saya mau kasih judul apa ya? Ayat ini yang muncul di dalam doa saya, yaitu terutama yang ayat 4 ya. Munculnya tuh ayat 4 terus ini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, saya lihat ada yang muda-muda juga di sini ya, yang terkasih. Kita mau lihat sekarang hidup kita dulu ya. Kita mau lihat. Nah, kita semua diciptakan sungguh amat baik. Yang setuju boleh kasih jempol, ya. Boleh kasih jempol di layar. Setuju diciptakan sungguh amat baik? Setuju ya. Bahkan itu ada di dalam Kejadian 1:27. Ya, Kejadian 1:27 menyebutkan dan Allah menciptakan laki-laki dan wanita itu menurut gambar dan citranya dan diciptakan dengan sangat baik. Kita semua diciptakan sangat baik awalnya. Sangat baik. Dan saya percaya itu Anda juga merasa Tuhan ciptakan Anda itu sempurna di mata Tuhan ya. Seperti kalau bejana, saya percaya Anda semua tahu bejana itu utuh, bejananya utuh. Ketika Tuhan menciptakan kita, ketika kita ditenun di dalam kandungan, itu bejananya utuh. Dan Tuhan sebenarnya mengharapkan bejana ini utuh sampai saatnya tugas sudah selesai dan pulang ke rumah Bapa. Tapi seringkali perjalanan hidup membuat bejana ini tidak lagi utuh. Tidak lagi utuh ya. Namun yang baik, yang amat baik itu bisa retak, pecah atau rusak. Bejana yang diciptakan sempurna, yang diciptakan tanpa cacat, retak itu pada perjalanannya bisa menjadi retak, bahkan pecah, berkeping-keping. Nah, kita mau lihat ya, kalau saya bilang begini, saya yakin sekali kalau saya lihat ini wajah-wajah Anda itu adalah wajah-wajah orang PDKK yang sudah lama ikut PD. Ya, jadi ya kan, coba lihat, saya lihatin semua ini. Iya, wajahnya wajah yang sudah berpengalaman di PDKK. Jadi, kalau saya mengatakan ini, saya percaya Anda tahu, mengerti, paling enggak punya gambaran, ya. Yang amat baik itu bejananya bisa pecah atau retak atau rusak. Karena apa? Karena mengalami sesuatu dalam perjalanannya, perjalanan hidupnya ya, perjalanan hidup kita. Kita yang diciptakan sempurna, utuh itu dalam perjalanan hidup kita. Coba saya mau tahu di sini yang paling senior, saya nggak bilang tua ya. Saya mau tanya yang paling senior umurnya berapa? 84. Berapa? 84. Sebentar saya nggak bisa karena saya share screen. Siapa? Ibu siapa? Yang 84? Ibu Oli. Ibu Oli. Wow, luar biasa 84. Saya kira masih 70-an loh tadi, 60 sekian gitu. Saya tadi perhatikan, wah, ada tante gitu ya. 84 luar biasa, luar biasa. Salam kenal ya Bu Oli. Nah, Bu Oli, saya mau tanya dulu ya. Sebentar, saya lihat dulu Bu Olinya mana ini. Soalnya saya sambil share screen, jadi harus satu-satu ke belakang cariin Bu Oli. Kalau kita langsung ketemu offline, wah enak gitu ya.
Oke, saya kok nggak ketemu Bu Oli sih? Ya. Oh iya, ini saya ketemu Bu Oli ya. Halo Bu Oli, selamat malam. Selamat malam, Bu Tres. Ya, Bu Oli, saya mau tanya, 84, pernah mengalami luka dalam hidup nggak, Bu? Banyak. Oh, banyak. Aduh, banyak ya. Kira-kira lukanya, saya nggak mau tanya lukanya apa, tapi kalau kita bagi kehidupan kecil, remaja, dewasa, masuk lansia, gitu ya. Kecil pernah terluka nggak? Seingatnya. Apa ya? Lupa semua. Nggak apa-apa. Oh ya, remaja. Remaja ada. Lalu dewasa mungkin yang diingat yang sekarang-sekarang ya, yang akhir-akhir ini gitu ya. Ah ya. Yang lansia. Oke, ada juga. Nah, terima kasih ya Bu Oli. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, dalam perjalanan hidup kita nggak bisa patokan pada umur ya, pada umur gitu. Bahwa kalau umurnya lebih banyak itu lukanya, jadi yang bisa membuat retak atau pecah itu adalah peristiwa yang melukai. Terus terangnya begitu ya. Jadi apa yang bisa membuat bejana itu retak itu adalah luka yang terjadi. Luka ya, luka terpukul gitu sampai dia retak. Kalau cuma kegesek-gesek sedikit sih dia nggak retak. Tapi sesuatu yang cukup menghantam sehingga dia menjadi retak itu adalah luka. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa oh Bu Oli 84 tahun lukanya pasti lebih banyak dari saya. Belum tentu, belum tentu. 8 tahun ini saya banyak sekali terlibat di penyembuhan luka batin dan saya melihat ternyata sekarang itu yang muda-muda juga banyak sekali bawa luka. Bahkan mungkin ada yang seperti Bu Oli, kecil nggak inget tuh gitu ya. Tidak sebanyak yang hari-hari ini. Dunia sekarang bergerak begitu cepat dan begitu banyak juga begitu banyak melukai. Nah, sekarang kita mau lihat apa saja sih dalam diri kita yang bisa terluka. Nah, apa aja sih? Kalau kita selalu bicara tentang luka batin ya, jadi kalau orang lihat saya itu katanya identik dengan luka batin gitu. Nah, teman saya bahkan kalau ketemu saya ngomong saya itu wajah keranjang sampah. Begitu ketemu saya aku pengen cerita segalanya, wajah keranjang sampah. Ya itu adalah lagunya ya, keranjang sampah banyak gunanya meskipun jelek bentuk rupanya. Nah, tapi sebenarnya dalam hidup kita apa sih yang bisa terluka? Sekarang semua orang bilang oh luka batin, oh ini luka batin, oh luka batin. Tapi ternyata kita mau lihat tidak semua luka itu luka batin. Nah, kita sekarang mau lihat unsur manusiawi kita ya, teman-teman. Di dalam Lukas 10:27 dikatakan di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Nah, jadi di dalam diri kita itu ada satu hati, ada jiwa, ada kekuatan dan akal budi. Kita paling lengkap ya, paling komplit, paling lengkap. Kalau hewan tidak punya akal budi. Nah, kalau tanaman nggak punya akal budi, nggak punya hati, ya. Nah, kita adalah ciptaan Allah yang paling tinggi sekaligus paling lengkap. Hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Nah, sekarang kita mau lihat. Oke, jadi tadi ada 4 hal di dalam yang kita miliki, itu ternyata mereka bisa terluka satu persatu. Kalau hati yang terluka menjadi luka batin. Kalau luka batin itu berarti hatinya yang terluka. Berulang kali aku mencoba. Wah itu yang tahu yang usia 40 ke atas gitu ya, lagu itu. Hati bisa terluka. Hati, jiwa, kekuatan dan akal budi tadi ya. Hati atau batin. Tadi nih lihat nih, saya tunjukin lagi.
Hati itu juga rasa, perasaan batin, jiwa, mental, psikis, roh, ruh, kekuatan, badan, tubuh, fisik, akal budi, pikiran, akal, logika, benak. Nah, ternyata setiap bagian kita itu bisa terluka. Kita bisa terluka hati kita, maka itu menjadi luka itu kalau itu cukup besar dan tidak pulih itu bisa menjadi luka batin. Luka hati. Luka batin. Tapi kalau jiwa yang terluka atau fisik dulu ya, fisik yang terluka, terlukanya apa sih nanti fisik itu? Ya, nanti saya sebutkan. Misalnya luka fisik itu tidak harus nggak harus berupa lecet apa bukan ya. Jadi yang dimaksud luka fisik di sini itu misalnya orang terlalu terluka dendam, marah, nggak bisa keluar ya, lalu akhirnya dia sering migrain. Nah itu ya, itu namanya luka fisik. Karena seringkali, nah itu kalau zaman dulu, kalau Tante Oli ini tahu nih lagunya, tahu lagunya Sio Tantina nggak Tante? Masih mute. Masih mute, Bu Oli. Masih mute. Ya. Sio Tantina tahu lagunya? Oh ya, lagu Ambon ya? Iya. Sio Tantina, burung Tantina. Mati di panah. Tapi gini, sakitnya bukan sakit penyakit, kalimat yang terkenal dari lagu Sio Tantina, sakitnya bukan sakit penyakit. Jadi saya juga banyak ketemu orang yang sakit, tapi sebenarnya itu bukan sakit penyakit gitu loh, tapi akibat luka yang nggak beres membawa sampai ke fisik. Lalu kecanduan minuman keras itu juga luka fisik ya. Lalu kecanduan misalnya suka shopping berlebihan gitu-gitu loh, yang berlebihan, pornografi berlebihan itu masuk fisik. Kemudian luka pikir. Nah, ternyata akal budi kita kalau terluka itu namanya luka pikir, bukan luka batin. Tapi orang seringkali merasa bahwa, oh ya luka pikir ya, saya nggak luka pikir karena nggak tahu. Kemudian ada yang namanya luka jiwa. Jadi kalau batin yang terluka, hati yang terluka, dia menjadi luka batin, fisik. Luka pikir itu salah berpikir, logikanya terluka. Misalnya seperti apa sih? Misalnya ada wanita yang pernah putus sama pacarnya. Di sini ada yang pernah putus sama pacarnya? Nggak usah dijawab, dari senyumnya sudah ketahuan ya. Jadi kalau yang pernah putus berkali-kali, dikhianati berkali-kali, mungkin putusnya karena dikhianatin gitu ya. Lalu dia sampai pada pemikiran, aku nggak mau merit, aku nggak mau menikah, karena semua lelaki tidak setia. Pertanyaan saya, betulkah semua lelaki tidak setia? Tidak. Tidak ya. Kalau yang di sini wajahnya setia semua pria-prianya kelihatannya. Setia banget gitu ya. Nah, tidak semua laki-laki itu tidak setia, tapi dia memutuskan tidak mau menikah karena dia menganggap semua laki-laki itu pengkhianat. Itu luka pikir. Awalnya batinnya yang terluka ya karena dikhianati berkali-kali sampai dia punya kesimpulan itu. Luka pikir yang lain misalnya, saya pernah punya pengalaman yang lucu, ya bukan lucu ya, unik menurut saya. Teman saya punya teman ya, saya punya teman waktu kuliah, dia itu sangat takut pada pisang. Nah, orang mah takutnya sama kecoa, sama ulet, ya kan, sama macan gitu. Ini takut sama pisang. Jadi dia kalau lihat pisang itu dia langsung takut, deg-degan gitu. Apalagi kalau pisangnya dibuka, itu dia bisa lari. Nggak tahu kemana, itu sampai naik meja loh waktu itu di kampus dibawain pisang. Kenapa coba? Kita kan nggak tahu ya, dia pokoknya takut kalau lihat pisang. Langsung jadi sesak nafas. Tuh, gawat toh. Kenapa? Ternyata waktu dia ikut penyembuhan luka batin, itu baru ketahuan loh. Apa yang terjadi? Waktu dia kecil ternyata, karena waktu saya tanya, kamu kok takut pisang? Dia juga nggak bisa jelaskan.
Tapi setiap lihat pisang, apalagi pisang itu dibuka, dia kayak orang dicekik, dia bilang gitu. Sampai itu penderitaan dari kecil sampai kuliah loh. Kebetulan kuliah itu akhir-akhir kuliah, terus dia bareng saya ikut retret. Dan ketahuan di situ loh, kenapa? Ternyata dia diingatkan sama Tuhan. Waktu kecil, umur 3 tahun, dia punya kakak kan selisih 2 tahun, 5 tahun kakaknya. Kakaknya itu kan maksudnya baik loh, supaya adiknya makan buah. Kan sehat ya pisang itu ya, dia kasih pisang. Tapi si adik ini nggak mau. Lalu kakaknya itu paksa, dibukain pisangnya, adiknya di apa ya? Kalau orang Jawa ngomongnya tuh dipiting. Apa ya? Kalau bahasa sini apa Ton ngomongnya Ton? Dirangkul dengan paksa. Dirangkul, disekap gitu ya. Terus dijojoin pisang gitu loh, supaya adiknya makan pisang. Kan sehat. Tapi itu jadi trauma sekali dan dia setiap lihat pisang sama dengan akan mati kecekek gitu loh. Luka pikir. Pisang sama dengan, nah itu luka pikir ya, pikiran yang terluka. Lalu ada juga yang namanya, kita tadi punya jiwa kan, jiwa itu juga bisa terluka. Dan kalau terluka jiwa ini dia menjadi luka jiwa atau sakit jiwa. Nah, siapa di sini yang pernah sakit jiwa atau yang merasa sakit jiwa? Nah, tidak ada kayaknya ya. Tapi ketika saya dulu juga nggak merasa sakit jiwa loh. Tapi ketika saya ikut retret penyembuhan luka batin yang modul baru ini, yang ada luka-luka 4 ini, saya jadi tahu ternyata saya itu sakit jiwa. Selama ini saya nggak ngerti. Ternyata saya itu sakit jiwa. Udah luka batin iya, sakit jiwa iya, fisik iya, pikir juga iya. Komplit. Nah, jadi kalau Anda tuh cuma punya 1-2 luka itu kecil, waduh malah jadi saingan ya. Saya 4-4-nya lengkap loh. Dan terutama yang saya sadari yang bikin saya kaget adalah ternyata saya sakit jiwa. Sekian tahun saya nggak ngerti, padahal saya sudah pewarta. Saya nggak ngerti kalau saya sakit jiwa. Ternyata saya sakit jiwa. Waktu itu ya Bapak Ibu, Anda jangan liatin saya serem gitu saya udah sembuh sekarang. Ya, jangan takut udah sembuh. Nah, tapi ini kita mau lihat ya. Jadi bejana yang utuh tadi bisa pecah, bisa rusak, retak, bahkan hancur karena banyak terjadi luka. Yang melukai hati, melukai jiwa, melukai akal budi, lalu berdampak ke fisik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang terluka, apa sih dampaknya? Nah, saya itu ketemu dengan begitu banyak orang yang sebenarnya dia orang terluka gitu ya, tapi nggak merasa luka. Padahal begitu banyak orang yang tersakiti oleh dia gitu. Saya sering sekali ketemu dengan yang seperti ini. Bapak Ibu, dampak untuk keluarga dan komunitas, saya nggak mau pergi yang jauh-jauh deh, nggak mau cerita yang jauh-jauh ya. Yang paling dekat dengan kita. Bapak Ibu, selama pandemi, saya pikir ya, ketika pandemi terjadi itu kan berarti keluarga itu lebih sering berkumpul ya kan. Jadi saya itu waktu awal-awal pandemi, setengah tahun pertama saya berpikir, oh pandemi ini ada good side-nya juga. Sisi baiknya apa? Sisi baiknya adalah keluarga sering berkumpul. Yang sebelumnya mungkin sering pergi sendiri-sendiri, jadi kumpul gitu ya. Kan nggak berani keluar, nggak berani pergi. Lalu tinggal serumah dan makin erat. Pikiran saya seperti itu. Maka keharmonisan keluarga akan pasti meningkat. Tapi kok rupanya nggak seperti itu loh Bapak Ibu. Setelah setengah tahun berlalu, begitu banyak orang WA saya minta konseling. Dan rata-rata family ya. Maksudnya kalau nggak suaminya ya istrinya gitu. Ada apa? Nah, jadi ternyata saya tuh melihatnya ternyata seperti ini. Awalnya sih kumpul keluarga seneng ya. Udah lama biasanya pergi sendiri-sendiri, hangout sendiri-sendiri, ini ngumpul. Tapi lama-lama di rumah, kalau berantem bisa keluar pergi, main sama temennya. Bisa ke PD. Kadang-kadang PD itu buat larian ya. Suntuk di rumah, PD aja gitu. Bisa ke lingkungan, pokoknya kemana kegiatan. Tapi pandemi membuat tidak bisa keluar dari rumah. Jadinya ketemunya 4L, lu lagi. Dan itu jadi ribut, sering ribut malahan. Waduh, ternyata ada dampak seperti itu.
Tapi itu sebenarnya tidak akan terjadi kalau orang-orang, kalau anggota keluarga itu menyadari kondisi psikis yang lainnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya luka yang belum beres, entah itu luka batin, seringkali yang kita bahas luka batin, karena luka batin itu sangat variatif, sangat macam-macam, dan dampaknya itu rata-rata yang punya luka lain itu punya luka batin juga. Jadi luka batin ini bisa menjadi penyebab luka yang lain, gitu. Bisa jadi penyebabnya luka fisik, sakit fisik, atau sakit jiwa. Itu asalnya biasanya dari luka batin. Maka sering sekali kalau di Jogja dan di Keuskupan Agung Semarang itu diadakan, kalau pada saat offline ya, waktu sebelum pandemi, setahun bisa 4 kali berupa seminar yang tidak menginap. Dan nggak disyaratin, kalau dulu kan harus ikut SHDR dulu, baru boleh ikut penyembuhan luka batin. Sekarang enggak. 8 tahun terakhir ini kami buka grosiran. Grosiran apa? Nggak ada harus sudah SHDR, pertumbuhan nggak ada. Karena kebutuhan kesembuhan itu kalau kita cuma batasin orang sudah SHDR, kebutuhan kesembuhan itu untuk semua orang. Begitu banyak orang terluka. Maka modulnya juga dibuat khusus dan paroki-paroki yang minta sekarang. Bahkan mulai ada seminari yang minta. Coba bayangkan kalau romo, pastor masih punya luka batin, nanti gimana sama dombanya ya, atau sama umat gitu. Maka nih mulai ada wacana untuk ke seminari. Nah, kita mau lihat dulu, kalau kita punya luka yang belum beres, kita bisa menjadi pribadi yang apa sih? Ini sudah saya tulis ya. Oversensitif, baperan, mudah tersinggung, mudah frustasi, putus asa. Saya nggak usah jelaskan, Anda sudah tahu. Kita jadi orang yang sangat mudah tersinggung. Mungkin waktu kecil suka dibully karena gendut. Ya. Sekarang udah nggak terlalu gendut. Tapi ketika ada orang bilang, kamu kok gendut amat sih? Wah, dia bisa marah luar biasa. Itu kayak triggernya terpencet gitu loh. Yang ngomong tuh ngomongnya sekilas, ya. Ini marahnya sungguhan, sakit hati. Aduh, dia nggak menghargai. Aku udah dia turun sekian belas kilo masih dibilang gendut dan sebagainya. Mudah sekali tersinggung. Mudah frustasi. Aduh, aku nggak layak. Aku nggak bisa. Aku putus asa, mau mati aja. Berapa banyak saya ketemu di ruang konseling penyembuhan luka batin. Orang-orang yang seperti ini. Karena hal sedikit, apalagi di komunitas, aduh cilaka ya. Di komunitas ada yang luka batin berat itu serempet banget. Karena apa? Dia jadi baperan, jadi oversensitif, mudah tersinggung, mudah frustasi, putus asa. Lalu ekor-ekornya. Lalu belakang-belakangnya ngapain? 3M, marah. Kalau bahasa Jawa mutung ya, mutung itu ngambek, lalu mundur. Saya nggak tahu kalau di Makassar gimana. Kalau di Jawa, itu kan orangnya, apalagi orang Jawa, saya tinggal di Jogja ya. Itu kalau marah kadang nggak kelihatan. Sakit hati nggak kelihatan. Disimpan di hati, tahu-tahu nggak datang PD. Disuruh tugas nggak mau. Sedatangnya sesekali. Lalu hilang sama sekali. Ternyata setelah harus ditelusuri, sakit hati dengan tim yang satu. Ya ampun. Dan setelah dicek dua-duanya ini orang terluka semua. Pantaslah. Orang yang penuh luka, yang punya luka dan belum beres, itu juga, mohon maaf, itu juga bisa menjadi pasangan yang tidak mudah. Tidak mudah. Saya punya teman pria, ya, teman SD saya. Dia itu waktu kecil berkali-kali menyaksikan mamanya berselingkuh. Dan sampai hari ini, istrinya tuh kalau ketemu saya nangis terus karena dicurigai all the way long. Semua yang dia lakukan dicurigai pasti berselingkuh. Bahkan beli gudeg di depan rumah pun dianggap berselingkuh dengan tukang gudeg. Tapi si suami ini merasa, aku nggak terluka, aku nggak punya luka. Ya dia sih kecantikan, kalau istrinya cantik sih ya. Kalau pergi sukanya dandan. Padahal saya lihat tuh istrinya dulu sebelum married itu istrinya sangat modis, stylish gitu ya. Sekarang itu sudah sangat jauh sederhana. Hampir ya cuma lipstick aja gitu. Dia bilang suaminya akan sembuh. Aduh.
susah ya, sedih ya. Ya, orang yang punya luka dan belum beres itu memang bisa menjadi pasangan yang perlu perjuangan. Lalu kadang orang yang terluka itu juga keras tindakan dan perkataannya. Perkataannya itu menusuk hati. Anda pernah ketemu nggak dengan orang yang kalau ngobrol atau dia emosi sedikit tuh kata-katanya menusuk banget? Kalau ada orang begitu, 99% itu punya luka batin. 99%. Entah dia luka batin plus variasi yang lain atau luka batin saja gitu ya, tapi pasti punya. Pasti. Orang yang perkataannya, tapi maksudnya bukan pada satu orang aja loh ya. Jadi orang-orang di sekitarnya menganggap dia sama. Oh, kalau ngobrol sama itu atau guyonnya apa joke-nya itu kalau bercanda keterlaluan. Kalau bercanda menyakitkan hati. Ada ya orang yang kayaknya bercanda tapi sarkastik gitu loh, menyakitkan hati. Nah, itu pasti ada masalah. Dan orang-orang sekitarnya bilang gitu. Tapi biasanya orang yang begitu tidak merasa dia sakit. Lalu mudah menghakimi, sulit mengampuni dan emosinya labil. Ini diantaranya. Sebenarnya ada 20 ciri ya. 20 ciri orang terluka itu seperti apa? Ini saya ambil sebagian aja sedikit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya cerita begini, mungkin Anda jadi berpikir saya terluka atau enggak. Saya nggak bisa katakan, bahkan Anda sendiri pun mungkin nggak bisa katakan. Puji Tuhan kalau Anda bisa, oh ya saya terluka. Tapi yang lebih bisa mengatakan itu Anda tuh orang yang bagaimana tuh orang terdekat Anda sih sebenarnya. Dan orang komunitas terdekat Anda. Maka kenapa saya itu selalu kemana-mana? Kemana-mana. Ngajar SEP di Jogja, di Semarang, ngajar retret di Batam, di Sintang, di mana Tuhan utus, saya selalu ajak orang untuk ayo dong sembuh, ayo dong pulih. Karena saya dulu juga begitu banyak terluka dan saya tahu, oh terluka itu nggak enak. Tapi banyak orang itu sudah nyaman dengan lukanya ya, comfort zone. Nah itu lain cerita. Nah, jangan menunggu sampai bencana retak atau hancur total. Nah, bagaimana? Mau sembuh? Kalau saya tanya semua orang mau sembuh, mau sembuh. Tidak ada yang tidak mau sembuh. Coba, seandainya saya kan nggak kenal Anda semua ya. Kalau Anda terluka, Anda mau sembuh nggak? Yang mau sembuh boleh tunjuk jari atau raise hand. Bentar, saya lihat sampai belakang dulu. Siapa yang mau sembuh? Tunjuk jari. Nah, ya. Semua orang pengen sembuh. Caranya seperti apa? Ya, caranya seperti apa? Untung saya nggak dibilang sama Lili dan Tony untuk nanti kesaksian ya. Wah, kalau kesaksian kita selesainya Zoom besok ya, gitu. Karena kalau saya suruh cerita, saya bilang kalau saya diajak ngobrol drama Korea, saya nggak ngerti deh. Saya ngertinya cuma Lee Min Ho, nggak ngerti yang lain. Tapi kalau Anda mau tanya saya, apa yang Tuhan lakukan, mujizat apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan lakukan mujizat untuk orang-orang terluka? Mari kita ngopi seharian, 2 hari, saya layani. Itu ya mungkin yang bikin saya jatuh cinta, kenapa 8 tahun saya intens sekali di penyembuhan luka batin. Saya melihat Tuhan bekerja, saya melihat yang tidak mungkin jadi mungkin, hal yang mustahil jadi terjadi. Nah, bagaimana cara untuk sembuh? Yang pertama, mau terbuka, pasti. Kalau kita menyadari kita punya luka, kita mau datang dan terbuka. Ya, saya punya luka. Misalnya ada retret penyembuhan luka batin misalnya ya. Iya, saya terluka. Tapi saya nggak tahu nih saya terluka apa enggak. Nggak apa-apa. Anda ikut aja tuh nggak apa-apa kok. Lalu mau berjuang. Setelah tahu, oke saya terluka, saya mau berjuang untuk sembuh. Bukan ya, saya sih terluka, tapi itu karena mama saya dulu gitu sih. Jadi mama saya dong yang harus bertobat duluan. Saya begini karena papi saya gitu sih. Harusnya papi yang bertobat duluan, padahal papinya udah meninggal. No, stop. Hari ini Anda urusi diri Anda sendiri, berjuang, mau. Lalu mau sembuh, banyak orang bilang mau sembuh, tapi ketika mau melangkah, diajak melangkah tuh, nggak jadi. Mundur dan hidup di situ terus.
Sedih kadang saya lihatnya ya. Saya tuh kepingin, oh bukan saya lah, Tuhan kepingin. Pasti bejana yang utuh ini Tuhan juga mau kita punya hidup yang happy. Tuhan mau kita mengalami sukacita. Kalau Tuhan aja mau, apalagi saya. Kalau saya aja pengen lihat Anda sukacita, apalagi Tuhan. Hatinya lebih lembut, hatinya lebih indah dari saya. Nah, langkah-langkahnya apa sih? Secara singkat saya mau katakan di sini, memahami dulu jenis lukanya. Pahami dulu, Anda itu luka batin atau luka pikir atau sakit jiwa kayak saya, atau apa? Cek diri sendiri dulu, mendiagnosa diri. Itu kalau di dokter ada ya. Diajari cara diagnosa. Cek dulu saya tuh lukanya apa. Lalu berproses bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini saya mau kasih contoh. Anda tahu jam tangan yang mahal? Saya nggak punya sih ya. Tapi kata orang jam tangan yang mahal itu mereknya Rolex. Katanya, saya nggak punya soalnya ya. Katanya harganya sampai ratusan juta. Nah, saya tanya sekarang, kalau Anda punya jam Rolex harganya 300 juta. Lalu suatu hari jam itu rusak. Kira-kira Anda perbaiki nggak? Coba saya tanya satu orang ya. Anda punya jam Rolex 300 juta. Bapak Pak Clay, selamat malam Pak Clay, rajin sekali dan ramah sekali nih ya tadi ya. Malam Bu Grace. Ya. Pak, andaikan Bapak punya jam Rolex harga 300 juta, rusak, Anda perbaiki nggak Pak? Gimana Bu? Seandainya Bapak punya jam Rolex seharga 300 juta, jam tangan Rolex, merek Rolex, kalau itu rusak jamnya, Bapak perbaiki nggak? Pasti perbaiki. Pasti perbaiki. Kira-kira diperbaikinya di mana Pak? Di tempat jam, di bagian yang rusak, ya itu diperbaiki. Di bagian yang rusak. Ya, sinyalnya agak jelek sepertinya ya. Oke, pasti diperbaiki. Nah, tapi kalau di tempat mungkin akan dibawa, terima kasih Pak Clay. Jadi kalau Anda bawa ke tempat yang ecek-ecek ya, tempat servis yang kurang bagus, Anda juga takut kan? Nanti jamnya malah tambah rusak, ya kan? Maka Anda paling tidak Anda cari tempat servis yang bagus. Mungkin di toko gitu, di toko yang bonafit, perbaiki di sana. Tapi kalau toko nggak bisa perbaiki, apa yang harus dilakukan? Siapa yang bisa memperbaiki jam yang rusak ini? Jam Rolex 300 juta ini. Pasrah saja kalau nggak bisa diperbaiki, pasrah. Oh ada Pak, yang bikin Pak. Nah. Yang bikin itu pasti bisa memperbaiki, betul nggak? Kembalikan ke pabriknya, kembalikan ke distributor utamanya yang pasti bisa memperbaiki, yang distributor utamanya akan kembalikan ke pabrik. Karena mereka yang bikin. Nah, sama seperti kita. Kalau kita rusak, siapa yang bisa perbaiki? Yang bikin kita. Yang bikin kita. Maka kesembuhan itu selalu berjalan bersama Tuhan. Berapa kali orang tanya sama saya, apa bedanya penyembuhan luka batin versimu, versi PKK dengan hipnoterapi. Saya banyak ditanyain, bahkan ada dokter ahli jiwa yang mengajak saya berdebat gitu. Saya susah ngomongnya, karena kita punya berproses bersama Tuhan. Yang mana buat mereka itu absurd Tuhan itu. Metodenya gimana? Bagaimana cara dia sembuhkan kalau kasusnya berbeda? Ya itu yang bikin dia yang tahu mana yang harus disembuhkan ya. Berproses bersama Tuhan. Berani mengambil tindakan iman untuk pulih. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini Anda punya pikiran, oh ya saya pernah terluka. Atau saya itu sebenarnya nggak terluka loh. Tapi kenapa ya anak saya kalau sama saya tuh nggak cocok terus. Nah itu lagi ya. Akhir sesi ini saya hanya mau katakan, kesembuhan adalah keputusan. Bejana yang rusak tadi, Anda lihat tadi, yuk kita lihat tadi perikop di awal tadi ya, nah ini ya.
apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu, apa ya? Tuhan itu rindu sekali melihat kita. Kalau kita bejana yang rusak, Tuhan rindu melihat kita pulih. Banyak orang tidak memahami, tidak tahu betapa enaknya pulih. Kesembuhan itu keputusan loh, bukan paksaan. Tuhan rindu memulihkan kita. Tuhan rindu, ayo datang padaku, aku akan memulihkan engkau. Tapi itu keputusan kita, mau datang atau tidak. Saya mau menutup firman hari ini dengan satu sharing singkat. Bapak Ibu di sini tahu Pak Vincent? Tahu ya Pak Vincent ya? Yang imut dan lucu dan cabi? Ya. Beliau itu apa sih kerjaannya? Tailor, penjahit, ya, penjahit. Dan Pak Vincent ini punya satu karyawati, jadi dia karyawannya banyak gitu ya, kan dia tailor besar. Salah satu karyawannya namanya Mbak Sri. Mbak Sri ini umurnya sekitar waktu itu ya, jadi ini cerita beberapa tahun yang lalu itu Mbak Sri waktu itu umurnya sekitar 28 atau berapa. Mbak Sri ini sudah bekerja di tailornya Pak Vincent selama sekitar 12 tahun, 10 sampai 12 tahun. Cukup lama ya. Dan tailor Pak Vincent itu kan tailornya di Semarang. Mbak Sri ini rumahnya di Ungaran. Ungaran dan Semarang itu katakanlah berapa ya? 15 kilo, kira-kira segitu. Nah, Mbak Sri ini tugasnya adalah, Anda tahu kalau ngejahit, habis jahit, itu kan suka ada benang-benang ya yang nempel. Mbak Sri ini tugasnya itu loh, apa? Kalau orang Jawa bilang ite itu ngambilin benang-benang yang nempel yang nggak kepake itu bersihin jahitan. Nah, dia tuh tiap hari selama 12 tahun tuh berangkat dari rumahnya ke kantor, ke tokonya Pak Vincent itu naik sepeda setiap hari. Tapi suatu hari Pak Vincent mendapati bahwa pekerjanya ini kan kalau tailor terkenal tuh kan jahitannya harus sangat rapi toh Bapak Ibu ya, namanya saya tailor terkenal. Kok beberapa kali ada komplain dari pelanggan jahitannya nggak lurus gitu. Setelah Pak Vincent cek bener, ada jas yang kan dia specialized di jas pria. Jahitannya ada yang nggak lurus. Nah, lalu Pak Vincent gini, wah sekarang berarti kalau kerjaan menjahit itu apa sih yang paling penting? Mata, ya kan? Mata, kalau orang matanya udah nggak sehat, lihat jahitan lurus-lurus padahal udah nggak lurus gitu loh. Maka suatu hari Pak Vincent tuh minta semua karyawannya untuk dicek matanya. Dicek oleh optik terkenal, datang ke tokonya dia, dan pokoknya yang perlu pakai kacamata akan dibelikan kacamata gratis sama Pak Vincent. Nah, lalu, saya gini aja ya. Lalu akhirnya Pak Vincent itu dia panggil semua karyawannya untuk tes, termasuk Mbak Sri ini. Dan ketika semua hasilnya keluar, ya ada yang -1, ada yang setengah, ada yang silindris, ada yang begini. Yang Mbak Sri ini sangat mengagetkan karena Mbak Sri nggak pakai kacamata. Itu optiknya bilang Mbak Sri itu -10. Coba bayangkan. Hah, -10? Ketika Pak Vincent bilang ke Mbak Sri, Mbak, kamu ternyata -10 loh matanya. Oh, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Saya itu matanya sehat. Dia bilang gitu. Lihat nih, dia bilang gitu. Sehat. Bapak tahu kan saya tuh naik sepeda tiap hari 15 kilo dari rumah ke kantor. Nggak ada masalah Pak, saya nggak pernah ketabrak. Aman, sehat saya itu. Lah, tapi ini hasil tesnya katanya kamu -10. Wah, nggak mau. Dia kan waktu itu belum menikah. Jadi dia mungkin ya malu pakai kacamata. 10 itu kan tebel ya kalau pakai kacamata -10. Saya malu Pak kalau suruh pakai kacamata. Mbak Srinya bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu sekarang kita cek lagi di optik yang lain. Cek, cross check gitu. Jadi misalnya cari second opinion. Setelah dicek di optik yang lain, benar ternyata -10 loh. Mbak Srinya tetap nggak rela gitu. Tapi Pak Vincentnya bilang, udah Sri, tak buatin kacamata. Aku butuh orang yang matanya jelas kerja di sini. Kalau kamu mesti kerja di sini, harus pakai kacamata. Nah, Pak Vincentnya gitu. Kalau kamu malu ya pakainya waktu di kantor aja, waktu kerja. Di rumah nggak usah. Iya Pak, iya gitu. Dia bilang gitu.
Lalu setelah berapa hari jadilah kacamatanya, ya kan, yang minus 10 itu. Dan waktu dia suruh pakai, dia langsung lihat, aduh sebel banget tuh, saya nanti nggak cantik Pak, gitu. Udah dipakai pokoknya buat kerja. Dan Anda tahu begitu dia pakai kacamata itu jadi gini ya, wah gini, terus dia pakai kacamata itu, dia langsung astagfirullahaladzim, langsung begitu. Ada apa? Dia langsung bilang, Bapak kok ternyata ganteng sih Pak? Loh, selama ini tuh kabur. Lihat Pak Vincent kabur, nggak jelas wajahnya. Terus dia lihat kanan, oh ternyata kok ini tuh motifnya tuh, oh ada warna ini toh, ada bentuknya toh, ada wallpaper di kantornya itu, ternyata ada gambar bunganya toh. Selama ini saya nggak tahu. Jadi selama 12 tahun dia hidup dengan mata yang buram. Tapi dia merasa masalah enggak, karena dia terbiasa. Tapi ketika dia dapat melihat dengan jelas dapat kacamata, dia baru menyadari indahnya dunia, luar biasanya dunia. Nah, Bapak Ibu, itu seperti juga kita. Seringkali kita nyaman dalam luka, atau kita karena terlalu banyak terluka sampai nggak ngerti enaknya sembuh. Dan tetap bertahan di dalam luka itu terus. Nggak mau move on. Hidup saya sudah baik, sudah happy. Karena belum tahu enaknya sembuh. Karena belum tahu luar biasanya menjadi pulih. Maka saya mengajak Anda semua, kalau Anda merasa punya luka, entah apapun itu, entah batin, entah pikir, entah gitu ya, suatu saat nanti semoga bisa diadakan retret dan datang pada Tuhan untuk memulihkan Anda, dan kita menjadi bejana yang utuh lagi, yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, menolong banyak orang juga. Baik, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati Anda semua.